Gadis itu di depan umum menampar wanita licik itu, membongkar aibnya yang merayu pria yang sudah menikah. Tapi gadis itu tidak tahu, setiap pikirannya sedang terdengar jelas oleh semua orang lewat komentar real time. Beberapa waktu lalu gadis itu secara tidak sengaja masuk ke dalam sebuah novel, menjadi karakter jahat dengan akhir yang tragis. Untuk kembali ke dunia nyata, dia harus menyelesaikan misi dari sistem, terus berbuat jahat, menggunakan ulahnya untuk menonjolkan kebaikan protagonis, hingga akhirnya menyelesaikan ending bunuh diri di laut. Agar misi berjalan lancar, gadis itu menukar semua poin sistemnya untuk kemampuan membaca pikiran, tapi sistem mengalami kerusakan. Kemampuan membaca pikiran tidak didapat, malahan suara hatinya berubah menjadi komentar real time. Sejak itu gadis itu terpaksa menjalani hidup tanpa jahat, tapi di dalamnya selalu mengeluh dan malu. Pertama kali gadis itu bertemu dengan suami yang cacat, dia ingin menjelek-jelekan suaminya sesuai naskah, tapi di dalam hati malah jatuh hati. Suami langsung terpana. Dia bingung gadis itu tidak bicara, tapi bagaimana bisa mendengar suara hatinya? Sementara gadis itu menghitung, kalau mengikat suami dan menciumnya, apakah itu termasuk menyelesaikan misi jahat? Untuk menyelesaikan misi, gadis itu menunjuk suami dan memanggilnya pincang. Detik berikutnya hatinya merasa bersalah, merasa terlalu berlebihan, lalu berbalik lari, meninggalkan suami dengan wajah kosong. Suami merenungkan apa maksud gadis itu tentang sistem dan pulang. Di meja makan gadis itu sambil mengeluh makanan tidak enak. Di dalam hati memuji kemampuan memasak koki dengan gila. Tapi makan terlalu lahap dan bersendawa kenyang, membuat seluruh keluarga menahan tawa. Dia tidak tahu, suara hatinya sudah didengar seluruh anggota keluarga. Keluarga suami mengadakan rapat, menyimpulkan gadis itu bukan orang asli, melainkan dari dunia lain. Harus menyelesaikan misi untuk pulang. Kakek langsung memutuskan, bukan hanya tidak menghentikan, seluruh keluarga harus membantu berakting, dan diam-diam melindunginya. Suami bahkan diminta kakek, harus kembali ke kamar tidur, menjaga gadis itu secara dekat. Malam hari suami kembali ke kamar. Gadis itu sambil mengejek kaki suaminya yang tidak bisa naik tempat tidur. Di dalam hati berpikir, kalau suami tidak bisa naik dan minta padanya, dia akan minta melihat perut six pack. Tapi suami hanya dengan kekuatan lengan naik ke tempat tidur dengan mudah, membuat rencananya gagal. Keesokan harinya dia dan suami pergi ke rumah sakit. Secara kebetulan bertemu dengan protagonis wanita licik yang terkenal. Sistem memberitahu, protagonis itu tidak hanya menyukai suami. Di kampung halaman sebenarnya punya tunangan, dan ada hubungan aneh dengan suami sahabatnya. Di pergelangan tangannya memakai gelang emas pusaka suami sahabatnya. Sahabatnya mendengar semua itu. Dia berlari menangkap protagonis. Keduanya bertarung. Protagonis pura-pura lemah, jatuh di pelukan suami meminta perlindungan. Gadis itu melihat ini kesempatan untuk menaikkan poin jahat. Dia langsung menampar protagonis hingga terjatuh. Gadis itu sambil memainkan peran karakter jahat. Saat itu suami sahabat datang. Dengan perhatian mengangkat protagonis. Gadis itu melihat suami sahabat. Sekali pandang mengenalinya sebagai mata-mata. Kata itu membuat semua yang hadir terkejut.